Action. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya Dr. Kandidat Darius Situmorang SH MH CRA, didampingi sebelah kiri saya Taufik Yudhistira SH, sebelah kiri saya Maliri Bambole SH. kami dari kantor hukum Dr. Togar Situmorang Law Firm Jakarta yang beralamat di Jalan Pejaten Raya nomor 78 Pasar Minggu Jakarta Selatan. Ya, pada kesempatan hari ini izinkan saya menyampaikan terkait perkembangan ya kasus ya yang sekarang masih berjalan ya, khususnya kepada klien saya yang bernama Christopher Stefanus Budianto ya, yang mana pada saat ini juga ya kita ingin mempertanyakan kembali ya perihal penyampaian kita mengenai pengaduan masyarakat yang disampaikan oleh klien kami yang bernama Christopher Stefanus Budianto. Di Mabes Polri ya, di mana di sini surat sudah dikeluarkan tanggal 15 Februari 2024. Ya, di mana isi daripada pengaduan masyarakat dari Pak Christopher Stefanus Budianto adalah sebagai berikut. Ya, ini dia buat sendiri di Ruta Cipinang dengan tulisan tangan, ya, dan sudah bermaterai pula. Intinya apa, Bang? Ya, intinya dia meminta keadilan ya untuk mencoba membuat laporan atau pengaduan ya di SPKT Polda Metro Jaya ya, di mana di sini dia buat pada tanggal 24 Januari 2024 ya, Januari. Berarti antara surat ini dan surat dari Mabes Polri khususnya ini hampir berjalan sekitar 1 bulan lamanya. Ya, makanya timbul ini ya penyampaian dari Bareskrim sendiri ya untuk ditujukan ke Kasubdit Ranmor Ditreskrimum. Ini nota dinasnya. Ya. Tertanggal 14 Maret 2024. Sedangkan di sini ya surat dikeluarkan tanggal 15 Februari 2024. Ya, namun sejak adanya nota dinas yang diberikan oleh Kabak Binopsal Ditreskrimum untuk diteruskan ya terkait surat yang disampaikan oleh Christopher Stefanus ya. Nah, dengan sampai hari ini pun belum ada penyampaian secara resmi ya untuk menindaklanjuti terkait ya surat yang sudah diberikan dari Kepala Bagian Binopsal Ditreskrimum Bareskrim Polri kepada Kasubdit Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Nah, sekarang sudah masuk ke bulan September, sedangkan ini surat dikeluarkan bulan Maret. Berarti sudah berapa bulan ini? Coba dihitung. 6 bulan. 6 bulan. Nah, ini maksudnya ada apa ini dengan Polda Metro Jaya khususnya di bagian Kasubdit ya Ranmor Ditreskrimum ya, khususnya unit 1 ya Ranmor di Polda Metro Jaya. Dan saya pribadi juga sudah pernah mendatangi dan sudah pernah menanyakan, namun sampai saat ini belum ada
informasi selanjutnya atau feedback dari mereka terkait ini tindak lanjut ini bagaimana seorang warga negara ya terkait hukumnya di mata hukum itu kan sama kedudukannya ya nggak dibeda-bedakan apalagi dia sekarang kan sudah menjadi tahanan kejaksaan dan sudah putus pula oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan walaupun memang masih berproses. Nah ini coba kita sayangkan ya seharusnya dia bisa memproses ya terkait adanya dugaan pencemaran nama baik ya yang dilakukan oleh ya saudari di sini dia bilang sebentar dulu di sini dia bilang ya yang dilakukan oleh saudari Jessica Iskandar dan saudara Vincent Franciscus Verhaak juga kepada pengacaranya itu sebelumnya yang sekarang sudah putus kuasa ya yang mungkin teman-teman media pada saat persidangan sebelumnya di PN Jakarta Selatan pernah hadir ya ini kami sangat sayangkan. Nah jadi ya kita mau coba ini bagaimana sih sikap daripada Polda Metro Jaya khususnya di unit 1 Ranmor ya dengan adanya nota dinas ini ya ini bagaimana untuk tindak lanjutnya karena di sini kan berisikan bahwa ya sehubungan rujukan di atas tersebut ya bersama ini disusun kepada satuan ya surat dimaksud bagaimana terlebih untuk dapat direspon dan ditindaklanjuti sesuai peraturan dan hukum yang berlaku mengingat perkara saudara Christopher Stefanus Budianto dengan LP ya garing B garing 2947 garing 6 Romawi garing 2024 SPKT Polda Metro Jaya tertanggal 15 Juni 2022 ini yang menangani ini adalah Subdit Ranmor di Treskrimum Polda Metro Jaya ya nah ini bagaimana gitu loh terkait ya tindak lanjutnya ini sampai sekarang belum ada loh Bang, ini kan artinya yang dibicarakan Jessica mungkin fakta Bang ya. Kita bicara fakta dan akhirnya Christopher sendiri kan sudah dihukum Bang. Sudah. Artinya gugur harusnya secara langsung itu harus gugur karena apa yang dibicarakan Jessica itu adalah fakta. Tanggapannya gimana? Yang mana fakta yang mana? Fakta yang ibaratnya dia soal kan dia bilang Jessica pencemaran nama baik ya. Tentang terkait yang penggelapan mobil kan atau gimana? Ya, ini kembali lagi bukan ke situ arahnya. Yang kami sampaikan di sini adalah terkait pengaduan daripada Christopher Stefanus ini adalah ya di mana pada saat mereka melakukan press con ya dengan menyebutkan adanya kehilangan 11 unit mobil ya uang 9,8 M ya namun di persidangan kan teman-teman lihat sendiri bunyi putusannya adalah hanya satu bendel perjanjian sewa menyewa ya atas unit ya 4B73DA itu tapi penyampaian yang mengenai 11 unit mobil itu yang mana nah ini yang kami coba sampaikan dan kami sayangkan ya ternyata kan nggak ada apa ya nggak bersesuaian ya nggak nyata apalagi pada saat ya klien kami tiba di Jakarta ya setelah dari Thailand pada saat itu ya dibawa ke Jakarta dengan tangan sudah diborgol ya namun pihak sana ya baik itu Vincent Verhaak dan Jessica Iskandar dia mengambil gambar dari klien ini dengan tidak ada izin dan dia memvideokan lagi sambil dia menyebut ya secara tidak langsung mana uang saya mana kembalikan uang saya. Terus lagi si siapa namanya Vincent juga gitu ngomong juga kan gitu kamu bla bla segala macamnya ini loh ya ini maksudnya apa mungkin keputusan itu hakim memberi keadilan Bang dan tuntutan si Jessica mungkin sebesar itu yang tadi yang sebutkan sebesar itu mungkin dalam proses persidangannya itu mungkin keputusannya yang dibacakan keputusannya tadi yang tadi bacakan bahwa cuma sebendel itu ya hanya satu bendel perjanjian tidak ada yang lain ya mungkin itu memang prosesnya persidangan itu Bang nah itu dari tapi kan sebelumnya kan mereka sudah mendalilkan ya makanya
Makanya kalau orang mendalilkan, dia harus membuktikan, bener gak? 11 unit mobil. Mbak, ada alasan yang kenapa mereka tidak menindaklanjuti, mereka jawab apa Bang alasannya? Yang mana yang tidak melanjutkan? Yang pelaporan abang tadi itu, yang dari pelaku Nah, tadi itu. ini kita nggak tahu. Udah pernah ditanyakan belum? Bang? Sudah, saya datang ke sana. Jawabannya? Ya kan, pada saat itu dari pihak penyidik sendiri, baik itu di unit Ranmor satunya itu, mereka nanti akan berhubung juga penyidik sebelumnya lagi ada halangan juga, tapi kita sudah menyampaikan berkali-kali, bukan sekali. Tapi mereka juga sudah punya pegangan ini sebelumnya, nota dinas ini yang sudah disampaikan langsung oleh Kabak Binopsal di Resimum. Seharusnya kalau memang mereka memang mau menindaklanjuti, ya tindaklanjuti dong. Ya terkait pengaduan masyarakat dari Pak Christopher Stefanus Budianto sebagai warga negara yang punya hak kedudukannya sama di mata hukum. Nah ini kok enggak gitu loh. Ada apa dengan Polda Metro Jaya? Ya, mengingat itu sudah 6 bulan Bang ya? Ya sudah 6 bulan. Ada tindakan apa mungkin ke Propam atau ke mana gitu Bang? Nah Mungkin kalau ada- untuk ke mungkin ada tanda Propam, kutip gitu, Bang. ya kalau untuk ke Propam itu beda lagi ya. Kami sudah juga berkoordinasi dan juga sempat ada kita juga penyampaian gitu ya ke Propam ya, itu terkait masalah kode etik daripada pihak sana ya. Tapi yang kami sangat sayangkan aja di sini terkait masalah tadi surat yang sudah harusnya ditindaklanjuti gitu loh. Yang 6 bulan itu. Yang 6 bulan itu aja. Kalau masalah yang lain kita kan nggak ke situ dulu nih. Tapi kita sudah memajukan juga terkait adanya kode etik dari pihak sana yang memang nggak sesuai nantinya. Berarti belum ada jawaban pasti, Bang. Belum ada jawaban pasti terkait ini ya, surat ini ya, nota dinas ini ya, sampai hari ini ya. Nah ini kenapa? Ada masa berlakunya nggak sih Bang kalau untuk mereka belum ambil tindakan Bang? Nah kalau kita pribadi kan harusnya kan itu sudah ditindaklanjuti sebelumnya. Dan ini sudah masuk ke 6 bulan lamanya. Nah ini bagaimana gitu loh. Kok ada warga negara yang punya kedudukan sama untuk melaporkan ya. Padahal ini kan dia hanya untuk ya izin pengawalan ya, untuk membuat laporan atau pengaduan di Polda Metro Jaya terkait yaitu adanya dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Vincent dan saudari Jessica Iskandar. Apa mungkin karena masa tahanan masih ditahan atau bagaimana itu, Bang? Nah, kembali lagi kalau masalah ditahan apa sudah ditahan, nah ini kan sudah berproses dan sudah diputus. Walaupun memang ada banding, ada kasasi dari masing-masing pihak. Namun kan kita kan nggak ke situ. Ya, kita berbicara kepada nota dinas aja sudah disampaikan. Kalaupun mereka tidak mau tindak lanjuti, buat dong surat resmi seperti ini untuk melaporkan kembali ke yang bersangkutan ke bagian binopsalnya di Reskrim Polda Baris Krim Polri. Kan begitu, sesuai sama ya SOP yang ada. Ya. Jadi harapan Terkait surat menyurat ya kembali lagi surat menyurat lagi kan begitu. harapan dari tim kuasa hukum apa nih, Bang? Ya, harapan kami terkait masalah ini ya, salah satunya yang tadi ya, yang sudah kita sampaikan ya, pengaduan pencemaran nama baik ya, yang disampaikan secara langsung oleh klien kami yang bernama Christopher Stefanus Budianto ya, dan sini sudah ada nota dinasnya dan kami berharap untuk ditindaklanjuti segera ya, jangan sampai ya seseorang mempunyai ya tadi kehilangan haknya untuk melaporkan, karena kan semua orang itu kan sama di mata hukum. Nah ini kami sangat sayangkan dan kami minta segera untuk direspon kembali ya oleh pihak Kasubdit Ranmor di Reskrimum khususnya unit 1 ya Polda Metro Jaya ya, Ranmornya untuk ditindaklanjuti ya nota dinas yang sudah disampaikan ya, sudah diberikan ya oleh Kasubdit Ranmor di Reskrimum dari Kabak Binopsal di Reskrimum Baris Krim Polri. Nah ini yang coba kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Oh ya, untuk pendapat Bang Taufik, bagaimana kelanjutannya tentang gagasannya ke Mabes ini tentang vision ya, vision. Coba pendapatnya apa gitu kan? Jadi kita sudah melaporkan melalui Dumas ke Mabes Polri
Dan itu dari Mabes Polri menurunkan ke unit 1 di Polda Metro Jaya, dan sekali lagi yang menangani tersebut adalah penyidik yang sama. Penyidik yang sama. Jadi sampai saat ini kami ke sana follow up, nggak ada hasil sama sekali. Penyidiknya nggak ada, penyidiknya sakit dan sebagainya. Maka itulah kendala. Kenapa misalnya kami kemarin sudah merencanakan bahwa kami akan melaporkan Jessica Iskandar atas dasar pencemaran nama baik. Tapi sampai saat ini tidak bisa. Kenapa? Tanyakan kepada penyidiknya, karena penyidiknya lah yang memperlambat. Dan yang perlu kalian tahu juga, penyidik ada 11 penyidik Polda Metro Jaya yang kami laporkan ke Propam Mabes Polri atas dugaan atas dugaan pelanggaran kode etik. Jadi kita mengingat-ingat mengenai kasus dari Jessica Iskandar ini adalah kasus yang kocak menurut saya. Dan Jessica Iskandar sudah berhasil memerankan sebagai pelawak di dalam kasus ini. Kenapa? Jessica Iskandar memfitnah secara keji klien kami CSP. Dan juga Jessica Iskandar melakukan kebohongan yang besar terhadap masyarakat Indonesia. Dan yang utamanya juga wartawan kesana kemari, ternyata dia meliput berita yang hoax terhadap Jessica Iskandar. Saya akan mengutarakan fakta-fakta. Saya tidak ingin adanya opini, pendapat dan sebagainya. Saya akan berbicara mengenai fakta. Kita ingat lagi bahwa adanya konferensi pers pada bulan Juli tahun 2022 yang diadakan oleh Jessica Iskandar, ya. Dia mengaku dirugikan 10 miliar. Dan banyak tuh dalam media 10 miliar kerugian Jessica Iskandar dan juga 11 unit mobil mewah, ya kan? Dan masyarakat Indonesia pun bergejolak dan menyalahkan dari CSP klien kami. Dan ternyata di dalam faktanya, di dalam surat penangkapan, surat penahanan, penetapan tersangka, surat dakwaan, surat tuntutan, bahkan putusan hanya mengutarakan 1 unit mobil Alphard. 1 unit mobil Alphard dari awal, dari penyidik sampai kepada. Dan ini terakhir adalah putusan pengadilan tinggi tingkat banding. Itu juga menyatakan pada 1 unit mobil kerugian Jessica Iskandar. Ini apakah nggak lucu? Apakah nggak kocak ini? Hoax-hoax yang diberikan oleh Jessica Iskandar, yang disebarkan oleh Jessica Iskandar kepada kita semua, kepada CSB dipitnah, kepada netizen yang dibohongi, dan kepada yang wartawan-wartawan ini kesian dia meliput berita hoax. Itu saja mungkin Jessica Iskandar, semoga bertobat lah. Makanya izin saya coba sampaikan lagi, kalau bisa nanti ya untuk menindaklanjuti ya nota dinas ini, kami minta ya untuk penyidiknya bukan dari Ditreskrimum tapi Ditreskrimsus ya, karena di sini terkait pencemaran nama baik. Jadi untuk pidananya itu pidana khusus, bukan pidana umum ya. Karena kenapa? Ini bagian dari hal yang beda. Karena ini adalah mengenai adanya dugaan pencemaran baik yang dilakukan oleh Jessica Iskandar dan Vincent Verhaak ya kepada klien kami. Makanya nanti kita minta ya untuk penyidiknya itu ya dari Ditreskrimsus, bukan Ditreskrimum ya. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini ya. Terima kasih teman-teman media yang sudah hadir ya di tempat kantor kami ya. Salam sehat buat kita semuanya.